Final Champions of Safety 2026. Hadirin yang berbahagia, inilah saat yang telah kita nantikan bersama. Sebuah kompetisi yang mempertemukan insan-insan terbaik di bidang keselamatan dan kesehatan kerja untuk menunjukkan kompetensi, ketelitian, strategi, dan kemampuan terbaik mereka. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat, mari kita sambut Komisaris PT Garuda Sistren Interindo, Bapak Indraloka Gustia STMT. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angle-nya kiri ya. Mana ininya? Nama saya udah ada, jadi mungkin saya nggak usah memperkenalkan diri lagi. Memang berat kayaknya kalau memberikan sambutan tapi setelah stand up comedy. Jadi saya mau memulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kalau kita mendengar istilah K3, kira-kira apa yang akan kita pikirkan? Pada umumnya orang-orang awam akan berpikir tentang helm, ya kan? Rompi, sepatu safety, atau mungkin checklist K3. Memang ada kesalahan kecil di lapangan yang menganggap bahwa safety itu dikemas harus secara serius, atau bahkan terlalu serius, sehingga kaku dan kayaknya kalau di lapangan jadi menyeramkan. Tapi hari ini Bapak Ibu, kami menawarkan sebuah ide yang baru. Bahwa safety itu penting, safety itu boleh serius, tapi buat teman-teman semua, belajar safety juga bisa menyenangkan. Saya akan melanjutkan dengan beberapa pernyataan yang mendukung bahwa safety itu harus menyenangkan. Tapi kita harus sepakat dulu bahwa safety tidak harus dipelajari di kuliah. Mungkin di SMA itu ada, atau mungkin di tempat kerja, Pak Emmanuel. Kita bisa sepakat bahwa safety itu bisa kita pelajari dari sekecil mungkin. Saya mau bercerita, Bapak Ibu. Waktu anak pertama saya masih TK, saya TK-nya waktu itu memberikan kesempatan membuat sebuah program namanya Parents Teaching. Parents Teaching itu memberikan kesempatan kepada orang tua untuk memberikan sebuah materi masuk ke kelas, mengajarkan anak-anak tentang expertise-nya masing-masing. Waktu itu saya berpikir, wah seru nih kalau misalnya saya ngajarin K3 safety ke anak-anak. Saya bisa jadi trainer safety-nya anak TK gitu ya. Saya bisa ngajarin anak-anak tentang pentingnya pakai helm. Kalau naik motor, saya bisa ngajarin anak-anak tentang pentingnya pakai seat belt saat naik mobil. Saya bisa ngajarin tentang anak-anak bagaimana bahayanya bermain ketika kendaraan sedang mundur mungkin. Tapi kebetulan waktu itu, Bapak Ibu, saya dibilang nggak boleh karena ternyata harus ibunya. Jadi ayahnya ternyata nggak boleh ngasih materi ke dalam kelas. Dan akhirnya istri saya yang masuk. Materinya tentang sayur-sayuran, buah-buahan. Walaupun memang K3 ada juga safety dan health gitu ya. Kalau saya niatnya mau ngasih tentang safety, tapi istri saya ngasih tentang health. Ya masih ada korelasinya lah ya. Tapi
saya jadi tidak sesuai ekspektasi. Awalnya saya mau masuk memberikan materi tentang bagaimana pentingnya awareness, tentang safety, seat belt dan sebagainya, tapi ini malah tentang brokoli dan sebagainya. Tepuk tangan buat istri saya dong. Istri saya di sini boleh disorot. Beliau adalah direktur dan founder juga bersama saya dari 2018. Kita mendirikan PT Garuda Sistren Interindo dan Champions of Safety adalah idenya beliau. Gitu ya. Jadi beliau, terima kasih. Kok nggak dibales sih? Balas dong. Oke, jadi memang saya saat itu gagal lah ya jadi trainer K3 untuk anak TK. Gagal. Tapi ternyata di Jepang, boleh next. Di Jepang ternyata edukasi K3 bisa dibuat juga menyenangkan. Dibuat memorable dan pendekatannya secara psikologi. Ada suaranya? Saあ、自転車はこの車の死角に入り込み事故が起きてしまったんです。ドライバーが自分を見ているのか目と目を合わせて確認、お互いが安全を確認してから先へと進んでいきます。 Dikasih tahu caranya yang aman. Yang nonton anak-anak SD, anak-anak TK, dan buat mereka itu akan menjadi memorable sampai mereka tua. Secara psikologi ini adalah pendekatan yang bagus. Sehingga kita larikan sekarang ke safety di dunia kerja Bapak Ibu. Kita sebut K3. Karena K3 itu adalah kerja, keselamatan, kesehatan kerja. K3 di lapangan atau secara di dunia gitu ya, sudah mengalami perkembangan. Mulai dari K3 itu tidak pernah diperhatikan, K3 itu tidak pernah ada. Lalu kemudian K3 itu naik, orang-orang mulai menyadari bahwa paradigma K3 menjadi K3 itu hati-hati. Hanya baru sampai situ. Lalu kemudian naik lagi, K3 itu adalah alat pelindung diri. Lalu naik lagi paradigma itu bahwa K3 itu adalah regulasi. Naik lagi bahwa K3 adalah SOP yang harus dipatuhi. Kemudian naik lagi, K3 menjadi sebuah manajemen resiko yang harus dimitigasi. Naik lagi, sampai sekarang, tadi sudah dibahas kita bersama, bahwa K3 adalah budaya yang harus kita miliki. Tepuk tangan buat kita semua. Untuk melakukan pendekatan, meningkatkan atau mendapatkan budaya K3 di lapangan, tentu bukan pekerjaan yang gampang. Saya coba hari ini memberikan sebuah pendekatan secara psikologi, secara emosional. Saya gabungkan atau kami gabungkan seminar K3 nasional, stand up komedi K3. Dan insya Allah setelah ini kita akan hadir dan menyaksikan Games K3 Champions of Safety. Oke. Champions of Safety yang akan kita tonton dan tampilkan nanti itu menggabungkan Bapak Ibu antara K3 dengan logika, K3 dengan numerik, K3 dengan memori, K3 dengan spasial, bahkan ada kecepatan dan ketepatan nanti. Bapak Ibu, insya Allah hari ini kita akan menunjukkan dan menyaksikan bahwa K3 bukan hanya menyenangkan, tapi kami membawa K3 ke dalam sebuah permainan. Akhir kata, pada akhirnya, life is the game. So, panitia, play the game. Champion of safety.
Boleh kita sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Champions of Safety 2026. Luar biasa semangatnya, merinding saya Kang Bagas. Merinding sama Teh Indah. Kita karena dari pagi kita udah ada beberapa rangkaian dan hari ini para audiens ini masih terlihat sangat bersemangat. Iya, ini yang paling ditunggu-tunggu. Paling pastinya. ditunggu-tunggu Teh Indah Tapi tentunya. Karena hari ini, karena kita nanti akan menantikan siapa yang akan membawa pulang piala Champions of Safety of Tapi kita Champions coba of Safety. cek semangatnya dulu. Cek kali. semangatnya dulu boleh. Karena kita sebenarnya Champions of Safety 2026 ini ada tagline-nya nih Teh Indah. Betul. Jadi para hadirin, kalau kita teriak bersama-sama Champions of Safety 2026, jawabannya apa Teh Indah? Be the Be champion. the champions. Bisa Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian? Diulang kali Kang Bagas. Diulang kali ya, kita praktekin kali ya. Ya. Oke. Kita kasih contoh baru nanti kita lempar. Oke. Oke, Champions of Safety 2026. Be the The champions. Sudah Oke. siap? Kita coba cek semangatnya nih audiens pada hari ini. Karena kita nanti akan menjadi saksi sejarah. Betul. Kang Siapa yang Bagas. akan membawa piala bergilir Champions of Safety? Oke, kita cek semangatnya. Champions of Safety 2026. Be The champion. luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk kita semua? Wah, luar biasa ya. Auranya itu loh. Aura. Semangatnya. Aura-aura kompetitif. Aura kompetitif, aura ambisi untuk menjadi Betul. juara. Karena memang nggak main-main ini Teh Indah. Iya. Ini perdana ya Champions of Perdana. Safety 2026 dan sudah dibuat, dikemas sedemikian rupa. Betul. Menjadi sesuatu yang sangat heboh nih. Iya. Sangat heboh dan sangat luar biasa hari ini. Dan sudah terpampang juga pialanya. Kira-kira siapa nih Kang Bagas? Wah, ini ada 10 grand finalis. Karena dengar-dengar nih Kak Indah, ini kan ada beberapa tahapan ya. Iya. Dari mulai ratusan, disaring menjadi 70 orang, kemudian Iya. disaring lagi dan muncullah hari ini 10 grand finalis. Betul. Dan ini yang pastinya hari ini adalah juara dari para juara. Dan perwakilan dari kampus-kampus seluruh Indonesia. Dan tentunya kampus-kampus terbaik di Indonesia. Betul. Karena hari ini kita akan melihat dan menyaksikan siapa yang akan menjadi champions dari Champions of Safety 2026. Oke, sebelum kita panggilkan, boleh kita beri tepuk tangan dan apresiasi kepada seluruh finalis yang telah berhasil mencapai titik ini. Boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah? Tapi siapa aja 10 finalisnya Kang Bagas? Baiklah, kini saatnya kita menyambut para finalis Champions of Safety 2026. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk setiap finalis yang akan memasuki panggung. Boleh kita beri tepuk tangannya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan kita panggilkan finalis yang pertama. Hafiz Bintang Mahesa, Kesehatan Masyarakat Universitas Respati Indonesia. Nah, awalnya sih nggak nyangka bisa masuk 10 besar ini, tetapi ternyata usaha yang aku usahain selama sebelum masuk 10 besar ini membuahkan hasil. Aku masuk 10 besar, let's go. Finalis kedua, Raditya Surya Yunifar, Teknik Metalurgi dan Material, Universitas Indonesia. Adalah tidak menyangka karena aku sendiri kan bukan dari bidang K3 tapi bisa berkesempatan buat bersaing dengan teman-teman yang khususnya ada di bidang K3 gitu sih. Finalis ketiga, Rakan Justin Rahadani, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Indonesia. Finalis keempat, Rapli Hasta Gracia Permana, Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Malang.
Halo, nama aku Raffi Gracia Permana. Aku biasa dipanggil Rafli. Dan sekarang aku berada di Grand Final bersama 9 finalis yang lain. Aku merasa bangga banget bisa di sini, bisa bergabung bersama mereka, bersama dengan beberapa kampus yang sangat top, yang sangat jago, yang sangat wah di bidang ketiga tentunya. Tapi di sini saya juga merasa sangat sedikit tertekan, ada pressure sendiri yang harus saya hadapi karena banyak sekali teman-teman yang pastinya lebih mempersiapkan diri, lebih istilahnya mereka lebih tahu ataupun ya lebih paham lah tentang materi-materi yang akan kita lombakan nantinya di sini. Finalis kelima, Ilham K. Ardiansyah, Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Finalis ke-6, Muhammad Ihsan Adinata Putra Pratama, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Universitas 11 Maret. Finalis ke-7, Imran Hakim, Teknik Industri, Universitas Indraprasta, PGRI. Awalnya gue cuma coba-coba aja karena gue cuman gabut aja kan selama sebulan sama liburan tuh mau ngapain kan. Dan lagi pun gue belum bisa magang, jadi kayak alhamdulillah gitu bisa lolos ada di grand finalis ini. Finalis ke-8, Muhammad Rizki, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Universitas Erlangga. Finalis ke-9, Mainur Hafizal, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Universitas Airlangga. Dan finalis terakhir, Tubagus Ervin Dahlim, Kesehatan Masyarakat, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Sebelum kompetisi dimulai, izinkan kami menjelaskan mekanisme pelaksanaan Grand Final Champions of Safety 2026. Pada hari ini, para finalis akan menghadapi 5 babak kompetisi dengan karakter tantangan yang berbeda-beda. Setiap babak akan memiliki sistem penilaian tersendiri yang telah ditetapkan oleh Dewan Juri. Skor setiap peserta finalis di setiap babaknya akan ditampilkan melalui leaderboard sehingga seluruh penonton dapat mengikuti perkembangan nilai secara langsung. Dan seluruh keputusan Dewan Juri bersifat mutlak serta tidak dapat diganggu-gugat. Sebelum kita memasuki rangkaian kompetisi, ada satu hal yang tentunya sudah ditunggu-tunggu oleh para finalis. Karena selain menjadi ajang untuk menunjukkan kemampuan dan pengetahuan di bidang K3, Grand Final Champion of Safety 2026 juga telah menyiapkan hadiah menarik bagi para pemenang. Hadiahnya apa aja sih Kang Bagas? Baik, untuk hadiahnya Teh Indah, untuk juara pertama akan mendapatkan hadiah sebesar 10 juta rupiah. Dan untuk juara kedua akan mendapatkan hadiah sebesar 5 juta rupiah. Dan untuk juara ketiga akan mendapatkan hadiah sebesar 3 juta rupiah. Luar biasa. Tidak hanya itu Teh Indah, para finalis juga akan mendapatkan kesempatan beasiswa pelatihan AK3U serta kesempatan magang di perusahaan ternama. Karena itu, berikan kemampuan terbaik kalian, tetap fokus di setiap babak dan jangan pernah menyerah sampai tantangan terakhir. Nanti main santai aja, relax, karena kalaupun kalah kalian juga tetap masuk dari top 10 di antara ratusan peserta yang ada. Tetap semangat, kita junjung tinggi sportivitas. Kita di sini nggak cuma buat bertanding, kita di sini juga bisa buat bonding, berteman satu sama lain. Intinya kita di sini have fun aja deh. Jangan nervous ya di panggung, kita have fun aja bareng. Kalau aku kan emang bawaannya kayak udah bawa have fun aja dah gitu.
Tapi kalau misalnya nanti di panggung, ya udah biasa aja, rek. Kok mulai bareng-bareng gak apa-apa. Jadi yang penting bawa santai aja, semangat semuanya. Terus kalau pesan nih buat khusus anak yang top 3 nanti, info locker dong, info magangnya dong. Tetap semangat semuanya, mari kita junjung tinggi sportivitas dan kerahkan kemampuan terbaik kalian. Karena sejatinya kita semua pasti dinanti-nantikan untuk performa terbaiknya oleh orang-orang terdekat kita. Jadi jangan lupa siapkan yang terbaik ya. Semangat semuanya. Baik, apakah seluruh finalis sudah siap? Siap. Kurang keras dan kurang semangat. Kita tanya sekali lagi, apakah seluruh finalis sudah siap? Siap. Tangannya boleh mengepal. Siap gitu. Coba Kang diulang Boleh, lagi. supaya makin semangat ya. Iya. Dan nanti energinya juga bisa di totalitas. Oke, sekali lagi kita bertanya kepada seluruh finalis. Apakah seluruh finalis sudah siap? Siap. Luar biasa. Penonton, apakah penonton sudah siap untuk memberikan dukungan terbaik? Sekali lagi kita tanya, apakah penonton sudah siap untuk memberikan dukungan terbaik? Luar biasa, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kalau begitu kita akan segera memasuki tantangan yang pertama. Kepada tim, dipersilakan untuk memberikan perlengkapan finalis untuk bermain di babak pertama. Babak pembuka ini akan menguji ketelitian, kecepatan mengingat, serta pemahaman para finalis mengenai rambu-rambu keselamatan kerja. Dan inilah babak pertama, Sign Hunter. Selamat datang di babak pertama, Sign Hunter. Pada babak ini, peserta akan dibagikan board dan kartu untuk dicocokkan. Ketajaman memori dan kecepatan peserta dalam mengenali simbol-simbol K3 akan diuji. Babak Sign Hunter terbagi ke dalam 3 sesi. Sesi pertama akan ditampilkan 5 gambar. Peserta memiliki waktu 20 detik untuk mengingat dan 40 detik untuk menempelkan kartu sesuai urutan. Sesi kedua akan ditampilkan 10 gambar. Waktu mengingat 30 detik dan 60 detik untuk menempelkan kartu sesuai urutan. Sesi ketiga akan ditampilkan 15 gambar. Waktu mengingat 40 detik dan 80 detik untuk menempelkan kartu sesuai urutan. Pada babak ini setiap kartu yang cocok dengan soal akan mendapat 10 poin. Untuk kartu yang tidak tepat tidak akan mendapat poin ataupun pengurangan poin. Mekanisme permainan. Soal akan ditayangkan di layar. Perhatikan baik-baik definisi simbol serta tata letak gambar pada board game. Setelah sesi mengingat selesai, tempelkan kartu jawaban pada papan sesuai posisi dan arti yang tepat. Begitu waktu menjawab habis, seluruh peserta wajib mengangkat tangan secara bersamaan. Setelah itu, MC akan mengarahkan untuk mengangkat board ke depan audiens. Lalu board akan diambil oleh kru untuk dihitung. Manfaatkan waktu sebaik mungkin, fokus, dan kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Selamat bertanding, Safety Camps! Menurutku game yang paling mudah itu Sign Hunter karena kita di sini tidak perlu cepat-cepatan untuk menjawab, cukup menunggu waktunya sampai dengan habis dan juga tidak ada balap-balapan dengan teman-teman yang lainnya. Babak Sign Hunter sih sebenarnya nggak ada strategi khusus untuk dalam babak ini. Aku biasanya sih aku cuman menghafal definisi dari logo-logo dan rambu K3. Habis itu sebisa mungkin aku mencocokkan simbol dan rambu K3 ini menggunakan pengingatan aku yang biasa aku lihat setiap hari aja. Seperti itu. Sebagai pengingat kembali, pada babak pertama ini para finalis akan ditantang untuk mengingat berbagai safety sign beserta maknanya. Kemudian menyusun kartu pada board sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Babak Sign Hunter terdiri dari 3 sesi dengan jumlah gambar yang berbeda di setiap sesinya, yaitu 5 gambar, 10 gambar, dan 15 gambar. Berikut mekanismenya. Setiap finalis akan diberikan 1 papan board dan kartu pada setiap sesi. Soal akan ditampilkan pada layar. Finalis diberikan waktu berbeda setiap sesinya untuk mengingat maknanya.
Waktu mengingat sesi 1, 20 detik. Waktu mengingat sesi 2, 30 detik. Dan waktu mengingat sesi 3, 40 detik. Setelah waktu mengingat habis, finalis baru diperbolehkan membuka papan board dan mulai menyusun kartu sesuai dengan soal yang diberikan. Setelah selesai menjawab, papan board tetap berada pada posisi masing-masing dan akan diperlihatkan kepada audiens sesuai dengan aba-aba dari MC. Apakah seluruh finalis sudah siap bertanding pada babak pertama? Siap. Suaranya mana? Oke, boleh Kita lah. cek Kayaknya lagi. tegang deh, Tegang Kang nih. Bagas. Terlalu tegang. Coba kita buat relax dulu ya Teh Indah ya. Oke. Kita tanya sekali lagi nih. Apakah seluruh finalis sudah siap untuk bertanding pada babak pertama? Siap. Luar biasa. Sekali lagi, apakah sudah siap babak finalis pada babak pertama? Siap. Luar biasa. Babak pertama, Sign Hunter dimulai. Sesi 1 soal pertama. Finalis akan mengingat soal selama 20 detik dimulai dari sekarang. Waktu habis. Selanjutnya, para finalis dipersilahkan untuk membuka board game dan kotak kartu pada sesi pertama. Finalis akan diberikan waktu 40 detik untuk mengerjakan dan menyusun jawaban sesuai dengan soal yang telah ditampilkan. 3, 2, 1, mulai. Waktu pengerjaan soal pertama habis. Mohon untuk seluruh finalis menghentikan aktivitas dan mengangkat tangan. Selanjutnya kami persilakan seluruh finalis untuk berdiri di depan meja masing-masing dan membawa board game jawabannya. Boleh maju ke depan meja dan dibawa board gamenya. Di kertas yang pertama, Kang TB mohon izin kertas yang pertama. Oke, boleh ditampilkan ke kamera? Boleh semuanya ditampilkan ke kamera. Kak Hakim boleh ditampilkan Boleh ke kamera. lebih maju lagi rekan-rekan, disamakan barisannya. Dibalik. Ya, ini ada tempelan. Oh. Oke, Kak Hakim ada kendala? Astaga. Oke, semuanya boleh ditampilkan kepada layar. Untuk Kak Hakim tadi tidak menempel ya? Iya. Baik. Oke, semuanya kita tahan, kita tunjukkan kepada kamera jawabannya. Oke, Kak Hakim dimohon untuk segera menempelkan jawabannya dan menunjukkan kepada kamera. Untuk Kak Ihsan, boleh ditunjukkan juga kepada kamera jawabannya? Oke, kita tahan sejenak. Oke. Kepada tim? Kepada tim, dipersilakan untuk menampilkan jawaban yang benar pada layar. Terima kasih para finalis, dipersilakan untuk meletakkan kembali board game di atas meja masing-masing. Selanjutnya, kami persilakan kepada tim untuk mengambil board game dari masing-masing finalis untuk melakukan proses penilaian. Menurut gue mah, kalau misalkan gue sendiri ya, karena udah mempersiapkan, kayaknya semuanya juga bisa kalah sama gue. Aduh. Izin. Para finalis mohon izin untuk tetap di depan meja. Nanti akan dirapihkan oleh tim. Boleh maju di depan meja rekan-rekan finalis. Kang TB boleh maju Oke, ke depan selanjutnya meja. para finalis, TB, Hafizal, Kak Rizky Kak boleh Rizky boleh maju maju dan ke Kak depan Hakim meja. boleh juga kita maju ke depan. Karena tadi sudah tegang nih Teh Indah nih, kita coba tanya-tanya ringan ya. Boleh. Kita sapa-sapa dulu nih, siapa yang terlihat paling tegang tadi? Kayaknya Kak Hakim, wah udah mulai keretek-keretek tangannya, gimana? Udah mulai pemanasan. Udah nih, mulai Kang pemanasan. Ini keretek-keretek karena deg-degan.
Atau nggak sabar untuk sesi berikutnya nih? Sebenarnya nggak sabar buat sesi berikutnya ya, karena tadi itu ada kesalahan ternyata harus dibalik dulu dan ditempel jujur tadi. Mungkin kesalahan itu aja sih, kesalahan individu. Oke, tadi salah menempel ya, berarti ya. Harus Oke, dibalik dulu, iya. berarti nanti pada sesi berikutnya harus lebih fokus nih, Iya. supaya nanti tidak melakukan kesalahan yang sama. Oke, boleh kita beri tepuk tangan untuk Kak Hakim? Kang Bagas, aku mau tanya. Boleh, Teh Indah, kita mau tanya ke siapa lagi Kayaknya yang nih? paling banyak fansnya, Kai. Kai. Kai, kira-kira tadi benar berapa salah berapa? Yakin benar semua? Kak? Yakin benar semua sih seharusnya ya. Oke. Luar biasa, tingkat kepercayaannya tinggi ya. Amin. Kita buktikan apakah memang benar semua nanti di akhir ya, apakah akan menjadi pemimpin dari leaderboard atau tidak, kita nanti buktikan. Oke, masih. Saya mau tanya juga. Mau tanya lagi, oke, ke siapa lagi nih Teh Indah? Rakan Universitas Indonesia. Gerakan Universitas Indonesia. Wah tadi ada pendukungnya, mana pendukungnya Rakan? Rakan. Wah luar biasa Rakan. Oke, coba dari Rakan, kira-kira siapa lawan tersulit hari ini? Baru babak pertama. Iya, kita spill dulu. Sebelah saya. Dia benar semua. Siapa? Radit. Radit, luar biasa Radit ya. Tapi pasti yakin ya untuk mengalahkan Radit ya? Bismillah. Bismillah. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Rakan. Dan para finalis dipersilakan untuk kembali pada posisi masing-masing. Karena kita akan masuk ke sesi kedua. Sesi 2, soal kedua. Finalis mengingat soal selama 30 detik, dimulai dari sekarang. Waktu habis. Selanjutnya, para finalis dipersilakan untuk membuka board game dan kotak kartu pada sesi kedua. Dan finalis akan diberikan waktu 60 detik untuk mengerjakan dan menyusun jawaban sesuai dengan soal yang telah ditampilkan. 3, 2, 1, mulai. Waktu habis. Mohon seluruh finalis menghentikan aktivitas dan mengangkat tangan semuanya. Kak Rizky boleh mengangkat tangan juga. Selanjutnya kami persilakan kepada seluruh finalis untuk berdiri di meja masing-masing, di depan meja masing-masing. Kemudian mengangkat board game dan memperlihatkan hasil jawabannya kepada audiens. Boleh maju kembali dan diperlihatkan board gamenya. Boleh diangkat board gamenya dan diarahkan kepada audiens. Kita tahan dulu. Kepada tim dipersilakan untuk menampilkan. Oke, kita tahan dulu ya. Oke, kita tahan dulu. Oke, kita tahan sebentar lagi. Kita menunjukkan kepada audiens dan juga kamera.
Baik, kita tahan. Oke, kepada tim dipersilakan untuk menampilkan jawaban yang benar pada layar. Dan inilah jawaban yang benar. Boleh tepuk tangan. Terima kasih, para finalis dipersilakan untuk meletakkan kembali board gamenya, jangan dicopot, diletakkan saja di meja masing-masing tapi tetap stay di depan meja. Diletakkan saja. Dan kami persilakan tim untuk mengambil board game dari masing-masing finalis untuk dilakukan proses penilaian. Pesan aku buat game ini sih ya cukup tricky ya, karena kita perlu ngapalin urutan-urutan dari arti pola dari masing-masing rambu K3, dan setelah itu kita harus menyusun sesuai pola atau urutan dari masing-masing arti simbol K3. Jadi strategiku adalah di cara menghafalnya, di mana kita dapat menyingkat-nyingkat sebagai kata kunci lalu kita sambungkan sehingga nanti kita bisa menghafalkan urutan dari masing-masing rambu K3 itu. Oke, Kang Bagas tadi tuh ada yang paling kuat di sini. Yang paling kuat di sini ya Teh ya. Siapa itu Teh Indah? Tadi sih di sesi pertama katanya betul semua. Apakah betul sesi semua? Kedua betul semua juga. Di sini ada Radit. Ada saingan terberat Radit yang ingin dikalahkan oleh Rakan. Gimana Dit? Hari ini Dit sesi keduanya? Agak nervous Kak. Agak nervous ya. Tadi betul berapa Dit? Yang ini betul semua Kak. Betul semua, luar biasa Radit. Apakah yakin Radit nanti akan ada di posisi teratas leaderboard? Insya Allah semoga. Insya Allah semoga ya. Nah kalau dari semua finalis ini, dari ke-9 finalis lainnya, siapa yang paling pengen Radit kalahin nih? Semuanya Pak, terutama anak-anak K3. Anak-anak K3? Wah luar biasa. Termasuk ini ya, termasuk rekan satu kampusnya ya, Rakan ya? Benar. Tapi untuk persiapannya gimana? Sama Rakan sering diskusi atau malah wah ini urusan saya, urusan kamu sendiri nih? Atau Lebih masing-masing ke aja? mandiri sih Pak, nggak lebih pernah mandiri. diskusi. Oh nggak pernah diskusi, jadi belajar masing-masing ya? Nggak pernah belajar bareng ya? Wah luar biasa, ini dari persiapan aja udah ambis nih. Tapi kan nanti ketahuan strateginya kalau belajar Betul bareng-bareng. juga ya Kang Kak Indah ya. Tadi saya berada di antara ini Rakan dan Radit agak panas ya. Agak panas ya, karena memang persaingannya juga panas nih Teh Indah. Kita pindah kali Kita pindah ya, ke yang lebih adem kali Teh Indah ya. Yang lebih adem. Mana yang lebih adem? Ini yang lebih Wah adem. ini adem. Universitas Negeri Malang, kan Malang adem. Oh Malang ya. adem, karena suhunya adem ya. Iya. Ke Jakarta gimana? Culture shock nggak setelah ada di Jakarta dan bertanding dengan 9 finalis lainnya? Lumayan. Lumayan ya. Gimana deg-degan untuk sesi ini? Banget. Oh deg-degan banget ya? Luar biasa. Oke biar gak deg-degan kita beri tepuk tangan yang meriah untuk dukungan kepada Rapli dari Universitas Negeri Malang. Para finalis dipersilahkan untuk kembali bersiap pada posisi masing-masing karena kita akan memasuki sesi ketiga. Sesi ketiga, soal ketiga. Finalis mengingat selama 40 detik dimulai dari sekarang. Waktu selesai. Selanjutnya, para finalis dipersilahkan untuk membuka board game dan kotak kartu pada sesi 3. Finalis akan diberikan waktu selama 80 detik untuk mengerjakan dan menyusun jawaban sesuai dengan soal yang telah ditampilkan. 3, 2, 1, mulai.
Waktu habis. Mohon seluruh finalis menghentikan aktivitas dan mengangkat tangan. Jawaban jangan dicopot. Selanjutnya kami persilahkan seluruh finalis untuk maju ke depan meja dan membawa board game-nya masing-masing. Kemudian mengangkat board game dan memperlihatkan hasil jawabannya kepada audiens. Ditahan terlebih dahulu, boleh diangkat. Oke. Oke, ini luar biasa ya, Teh Indah ya. Ini sudah banyak yang terisi, tapi ada juga beberapa finalis yang masih kosong. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk ke-10 grand finalis kita pada hari ini. Oke, kita masih tahan dulu sebentar, Oke, Masih kita tunjukkan, diperlihatkan? memperlihatkan kepada audiens. Oke, penasaran jawabannya apa? Penasaran jawabnya, kita sambil menghafal juga nih Teh, kita sambil belajar, memandu acara sambil belajar untuk menjadi champions of safety. Betul. Oke, kita masih tahan dulu, sambil menahan, boleh beri senyum terbaiknya kepada kamera, supaya nanti di dokumentasi juga bagus ya Teh Indah ya. Oke, kita tahan dulu, nanti karena nantinya bukti ini akan menjadi sebuah evidence, Yeah. ketika nanti bahwa memang grand finalis ini sudah kompeten dengan memberikan jawaban yang sesuai. Baik, karena penasaran pastinya jawabannya apa? Kepada tim dipersilakan untuk menampilkan jawaban yang benar pada layar. Dan ini dia jawaban yang benar. Boleh para finalis sambil melihat mana yang benar dan mana yang salah. Dikira-kira jawabannya berapa yang benar, jawabannya berapa yang Sambil salah. dihitung ya. Dan terima kasih para finalis dipersilakan untuk meletakkan kembali board game di atas meja masing-masing. Boleh diletakkan ke meja Diletakkan di meja masing-masing. masing-masing tanpa Dan jangan dicopot. dicopot. Selanjutnya kami persilakan kepada tim untuk mengambil leaderboard game dari masing-masing finalis untuk dilakukan proses penilaian. Kembali lagi nih Teh Indah, kita menyapa dulu. Tapi saya tadi penasaran nih Teh Indah, sama yang paling ujung, yang paling dekat dengan kita belum kita tanya-tanya nih. Iya, yang Gimana? paling banyak pendukungnya kayaknya. Yang paling banyak. Ada TB dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, Kang TB dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Gimana perasaannya setelah melewati babak pertama 3 sesi ini? Deg-degan Kak. Deg-degan ya? Sangat deg-degan. Gak apa-apa KTB, semua juga merasakan hal yang sama ya. Nah, tapi menurut KTB nih, kira-kira nanti pada saat di akhir leaderboard, siapa finalis yang ada di dasar klasemen? Harapannya KTB siapa nih? Yang paling Di dasar bawah. klasemen. Yang paling bawah nih siapa nih dari 9 finalis lainnya? Oh jelas saya. Kok malah mengajukan diri ya? Bukan menyerang yang lain tapi oke, saya lebih ke muhasabah diri ya KTB ya. Tapi kita belum tentu juga KTB loh. Siapa tahu KTB ternyata ada di puncak klasemen. Betul. Kayaknya ini merendah untuk Merendah meroket. untuk meroket ya. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk TB dari Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, kita next lagi nih Teh Indah. Siapa nih? Yang terlihat paling tegang aja kita tanya-tanya nih. Terlihat di sini Ihsan tegang banget kayaknya ya Ihsan. Dari Universitas 11 Maret. Gimana San? Perasaannya setelah mengikuti sesi ketiga di babak pertama, yakin nggak jadi klasemen pertama? Juara pertama di babak 1 nih. Kalau di babak pertama enggak. Oh di babak pertama enggak? Kenapa? Kalau boleh tahu kenapa? Ngerasa banyak jawaban yang kurang atau sebenarnya gimana coba? Lebih ke ngeblank sih. Oh sama ngeblank ya, urutannya. sampai ngeblank ya. Oke, gak apa-apa. Jadi dari ketiga sesi tadi, menurut Ihsan, ini menurut keyakinan Ihsan ya, paling tinggi Ihsan ada di sesi berapa? 2. Sesi 2, paling yakin jawabannya ya? Wah luar Boleh tepuk biasa tangan. ini sesi 2. Kalau di sesi 3, kira-kira persentase jawaban yang benar ada berapa nih? Waduh, berapa ya? 50%? Atau mungkin 90%? 80%? Atau benar semua? Atau malah
Gak ada yang benar? Bisa jadi. Bisa jadi ya? Oke, nggak apa-apa kalau nggak dijawab. Yang penting Ihsan harus tetap semangat karena perjalanan kita masih ada 4 babak lagi ya Teh Indah ya. Jadi harus tetap fokus, tetap dijaga semangatnya dan juga moodnya jangan sampai down nih. Betul. Itu yang terpenting karena kita kan pasti mood ini pengaruh banget ya Teh Indah ya. Oke, kita boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Ihsan dari Universitas 11 Maret. Kita masih tanya. Kita tanya sekali lagi kali ya. Yang paling ujung mungkin Teh Indah. Yang paling ujung dari Universitas Trisakti Indonesia, Bintang. Ada Bintang. Tadi kalau UI ingin mengalahkan UI lagi, kira-kira kalau Bintang ingin mengalahkan siapa nih dari 10 finalis ini? Mau mengalahkan Rakan sih. Oh, Rakan. Mengalahkan Raka? Mana Raka? Rakan boleh banyak tunjukkan saingannya wajahnya? Ya. Ini Rakan. Wah, yang tadi deg-degan ya? Ini. Oh ini, Rakan ya? Paling ingin mengalahkan Rakan ya? Wah, kenapa kalau boleh tahu kenapa kok Rakan yang paling ingin dikalahkan? Karena pengen lihat aja potensi saya kepada Rakan. Kalau saya bisa. Oh gitu, kira-kira? Partner saya dia. Oh gitu, partner belajar atau partner? Dari awal lomba sih, partner belajar, partner jalan segala macam. Oh, partner belajar. Udah jadi bestie ternyata ya. Rakan, kok sama Bintang jadi partner belajar, sama Radit enggak? Iya. Malah sesama kampus, malah jadi rival. Iya. Tapi yang beda kampus jadi rekan ya, Iya, jadi betul. bestie. Karena tadi udah jalan bareng ya. Iya betul. Wah luar biasa ini ya. Jadi di event Champions of Safety ini mempertemukan Bintang dan juga Rakan menjadi seorang sahabat ya. Sahabat di bidang safety tentunya. Dan Bintang, kalau boleh tahu nih, kira-kira siapa yang akan ada di dasar klasemen pada paling babak bawah di leaderboard? Kayaknya sih saya sendiri ya. Kok Bintang juga ya? Tadi TB sendiri paling bawah, sekarang Bintang paling bawah. juga. Ini bersaingnya bawah-bawahan ya jadi. Soalnya tadi babak ke-1 sih ada kesalahan teknik sedikit, jadi kurang optimal. Kurang optimal, di sesi berapa itu Bintang? Sesi 1 sih. Oh di sesi 1 ya? Karena tadi masih bingung di awal ya? Masih penyesuaian. Masih penyesuaian. Kalau di sesi 3, yakin jawabannya benar semua? Kurang yakin juga sih, tapi sudah memberikan yang maksimal lah. Oh udah yang maksimal ya. Dari sesi 1, 2, dan 3, sesi berapa nih yang paling yakin, wah ini kayaknya aku bisa nih jadi yang paling tinggi nilainya? Sesi 2 sih. Sesi kedua ya? Iya, Oh sesi kedua. Masih 10 Kenapa? soal juga. Karena apa? Masih 10 soal juga tadi. Masih 10 soal, masih dalam tahap yang mudah untuk diingat ya? Iya. Wah ini luar biasa ya. Boleh kita beri tepuk tangan untuk Bintang dari Universitas Trisakti. Peserta yang pengen aku kalahin tuh ada satu peserta yaitu namanya Rakan. Nah jadi karena sebenarnya aku ini cita-citanya ingin masuk ke program studi K3 UI. Jadi aku ingin kalahin dia untuk membuktikan diri aku kalau aku ternyata bisa mengalahkan si Rakan ini. Rekan-rekan peserta silakan untuk kembali ke posisi masing-masing. Baik, hadirin sekalian, saat yang telah ditunggu telah tiba. Dan berikut ini adalah leaderboard babak pertama. Leaderboard babak pertama. Kami ucapkan kepada Radit yang sementara memimpin leaderboard babak pertama. Disusul oleh Rakan. Kompetitornya. Wah ini ya. Makanya nggak mau belajar bareng karena jadi rival nih. Dan yang ketiga ada Hafizal. Untuk finalis lainnya, jangan berkecil hati karena perjalanan masih panjang. Masih ada 4 babak lagi. Betul sekali. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi kepada seluruh finalis yang telah menunjukkan kemampuan terbaiknya. Yes, alhamdulillah, mantap ya Allah, beri aku satu keajaiban lagi di babak berikutnya. Selamat kepada finalis yang sementara memimpin klasemen, namun perjalanan masih panjang dan peluang seluruh finalis masih terbuka lebar. A1 B2. Benar. Leaderboard ditampilkan.